Yang keempat, berkata penulis rahimahullahu taala, an-naqid ar-rabi', pembatal keislaman yang keempat, halaman 12 dari buku panduan. Kata beliau, ar-rabi' man i'taqada anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukm at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Iya. Yang keempat, siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih sempurna dari petunjuk beliau, ini satu, atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum beliau adalah lebih baik daripada hukum beliau. Ini dua ya. Iya. Kemudian yang kedua ini diberi contoh. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para tagut di atas hukum beliau. Jadi kalau dua ini dia yakini, fahuwa kafir, maka hukumnya dia telah apa? Dia telah kafir. Hukumnya dia telah kafir. Baik. Jadi di sini ada dua, di pembatal keislaman yang keempat ini ada dua hal. Ada dua hal ya. Ada dua masalah. Ada dua pembahasan pokok. Yang pertama, orang yang meyakini ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada yang meyakini bahwa ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya dia telah apa? Dia telah kafir. Baik, apa sebab kekafirannya? Hah? Apa sebab kekafirannya? Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diterangkan sebagai petunjuk yang paling sempurna. Agama beliau adalah agama yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Iya. Pada hari ini telah ku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah ku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah ku ridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Jadi telah ditegaskan bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang paling sempurna. Ya, dan petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling lengkap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Petunjuk Nabi itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran itu telah disifatkan dengan sifat yang paling tidak ada yang mengalahkannya. Misalnya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Iya. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Ya, kalau ada yang meyakini lebih lurus, berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Baik. Iya. Dan banyak lagi dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Iya.
Jadi kalau ada yang meyakini ada petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi SAW, maka hukumnya dia kafir, keluar dari Islam. Iya. Ini terkait dengan perkara-perkara yang merupakan agama beliau. Hal-hal yang telah disepakati. Hal yang sudah jelas tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi ada hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi itu hanya bentuk pengabaran, bentuk anjuran. Jelas ya? Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebagian sahabat. Para sahabat ini sedang mentalkih, mengawinkan pohon kurma supaya pohon kurma ini bisa berbuah. Ya, ketika berbunga dia menjadi buah. Itu ada caranya ya, pohon kurma itu ditalkih namanya. Ya. Maka Nabi melewati para sahabat itu, Nabi berkata, andai kata kalian berbuat begini dan begini, diberi saran oleh Nabi. Ternyata ketika saran Nabi diikuti, malah tidak berhasil. Ya. Maka para sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ikuti saran engkau tidak berhasil. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui perkara dunia kalian. Itu memang Nabi sendiri yang memberikan ketentuan. Jadi jangan di situ mengatakan, oh kalau begitu ini meyakini petunjuk selain Nabi lebih bagus dari petunjuk Nabi, berarti dia apa? Kafir. Enggak, itu lain. Bukan begitu cara penggunaannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Ya. Jadi ini masalah yang pertama ya, naqidul Islam fi i'tiqadi anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Ya. Pembatal keislaman pada keyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau. Ya. Yang kedua, naqidul Islam fi i'tiqadi anna hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi. Pembatal keislaman pada keyakinan bahwa hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pembatal keislaman yang kedua. Nah, jadi kapan dia meyakini hukum selain Nabi itu lebih bagus dari hukum Nabi, maka ini dari hal yang membatalkan apa? Membatalkan keislamannya. Iya. Tapi ini oleh para ulama diikat dengan beberapa ketentuan. Iya. Diikat dengan beberapa ketentuan. Jadi kapan dia menjadi pembatal keislaman? Jawabannya pada 6 keadaan. Pada 6 keadaan. Keadaan yang pertama namanya al-istihlal. Dia meyakini halalnya hal tersebut. Jadi bentuknya itu dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang boleh, tidak haram. Dia meyakini itu. Dia meyakini halalnya, bolehnya. Nah, ini istihlal namanya. Istihlal itu dengan hati ya, dengan hati. Nah, ini hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man fa'ala al-maharim mustahillan laha fahuwa kafirun bil ittifaq. Siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan karena menghalalkannya, menganggapnya boleh, meyakini bolehnya,
maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Ini bukan masalah berhukum saja. Jadi kalau ada yang melakukan zina, dia yakini bahwa zina itu halal, maka dia kafir. Karena istihlal itu bentuk yang mengkafirkan. Baik, ini yang pertama, kondisi yang pertama. Iya. Kondisi yang kedua yang menyebabkan dikafirkan adalah al-juhud. Al-juhud, dia menentang. Jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya karena menentang hukum Allah. Karena menentang hukum Allah. Iya. Karena menentang hukum Allah. Maka ini adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, at-takdzib. Dia mendustakan. Bentuknya dia berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya dalam keadaan dia dustakan hukum Allah dan Rasulnya. Dia mendustakannya. Maka ini juga hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Baik. Itu kaidah umum ya, disebutkan oleh Syekhul Islam, fakullu mukadzibin lima ja'at bihir rusul fahuwa kafir. Setiap orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul, maka itu hukumnya kafir. Baik, berikutnya yang keempat. Yang keempat at-tafdil. Yang keempat apa? At-tafdil. At-tafdil artinya dia lebih utamakan. Jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, ya, dalam kondisi dia anggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada hukum Allah. Maka ini juga adalah kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Iya. Jelas ya? Paling sedikitnya dia ingkari ayat. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih indah hukumnya, lebih baik hukumnya, melebihi Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya, jadi kalau ada yang menganggap hukum selain hukum Allah lebih baik, berarti dia kafir terhadap ayat ini. Kondisi yang kelima. Kondisi yang kelima, ya, al-musawah namanya. Al-musawah. Dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah, setara, ya, sepadan, sama. Ya, kalau dia samakan, ini juga kafir. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Kondisi yang keenam. Kondisi yang keenam membatalkan keislaman disebut dengan nama at-tabdil. Kalau dia mengganti. Ini ada hukum Allah sedang berjalan. Hukum syariat sedang ditegakkan. Lalu dia datang, hukum syariat ini diganti dengan hukum selain hukum Allah. Maka ini langsung menjadi kafir. Iya. Jelas ya? Ini kondisi yang keenam ini perlu digarisbawahi ya, karena banyak yang keliru memahami di sini. Ini saya gambarkan dalam bentuk. Ini hukum syariat sedang berjalan, diterapkan. Jelas ya? Terus dia datang, dia ganti hukum syariat tersebut. Dia datang dan mengganti hukum syariat tersebut. Dan dia anggap bahwa ini hukum sama saja dengan hukum Allah. Dia ganti. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya kafir. So, orang yang melakukan hal ini itu tidak tergambar bahwa dia itu tidak menghalalkan, tidak lebih meninggikan hukum selain Allah di atas hukum
Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini 6 keadaan yang dikatakan pembatal keislaman. Yang pertama tadi apa? Istihlal. Apa itu istihlal? Menganggapnya, meyakininya halal atau meyakininya boleh. Yang kedua, juhud. Dia mengingkari hukum Allah. Yang ketiga, at-takdzib. Dia dustakan hukum Allah dan Rasulnya. Yang keempat, at-tafdil. Dia lebih utamakan hukum selain hukum Allah di atas hukum Allah dan Rasulnya. Yang kelima, al-musawah. Dia samakan, dia setarakan. Ya. Dan yang keenam, at-tafdil. Yang keenam, at-tabdil. At-tabdil yang keenam. Dia ganti hukum Allah dengan hukum selain Allah. Baik. Jadi ini 6 hal yang dikatakan membatalkan keislaman. Iya. Saya lanjutkan dulu ucapan penulis di sini ya. Sebelum saya masuk kepada poin yang ketiga. Kata beliau, kalladzina yufaddiluna hukmat tawagid ala hukmihi. Seperti orang yang lebih mendahulukan hukum togut-togut di atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi yang keberapa ini? Yang disebut penulis di sini? Kondisi yang keempat, apa itu? At-tafdil namanya. Ini at-tafdil ya. Jadi ada hukum togut, ada hukum Nabi, dia dahulukan hukum togut di atas hukum, dia utamakan hukum togut di atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang membuat hukum selain daripada hukum Allah itu disebut apa? Disebut togut. Sudah berlalu ya di pembahasan risalah tentang apa? Tentang togut. Iya. Ini juga kalimat togut ini dibuat seram oleh sebagian manusia. Sampai sebagian orang bertauhid itu jadi sungkan mengucapkan kalimat togut. Jelas ya? Dan yang mengerikan lagi, di sebagian orang-orang pemerintah itu, kalau ada yang disebut togut, nah ini seakan-akan dari jemaah takfir ini. Ya padahal itu istilah dalam Al-Quran. Togut itu sudah kita terangkan ya, togut itu penamaan untuk segala hal yang melampaui batas. Ya, togut itu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta. Segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasnya, apakah dalam bentuk yang dia ibadahi, atau bentuk yang dia ikuti, atau bentuk yang dia taati. Dan sudah kita terangkan, togut itu ada yang merupakan pembatal keislaman, bisa mengeluarkan dari keislaman, ada yang merupakan dosa besar, ada yang merupakan bid'ah. Itu masuk dalam pembahasan apa? Pembahasan togut. Jelas ya? Baik. Jadi ini hal yang penting ya untuk kembali diingat. Sebab ini termasuk kekeliruan di dalam memahami kata togut. Togut itu di penggunaan Al-Quran tidak di setiap tempat maknanya cuma satu, tidak. Di tempat ini kadang togut diartikan dukun, sihir. Di tempat ini kadang togut diartikan begini. Ya, di tempat ini diartikan begini. Dilihat konteks ayatnya. Ya, dan dilihat bagaimana penafsiran para ulama terkait dengan kata togut di tempat itu. Jelas ya? Ini dari mana-mana sudah kita kaji dalam satu buku khusus. Ya, di pembahasan sebelumnya, risalah tentang hukum apa? Hukum togut. Baik. Selesai. Ya. Pembahasan yang ketiga, wujub ittiba'in nabi, wujub ittiba' hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahakum bi syar'illahi ta'ala. Ya, terkait dengan kewajiban mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah memerintah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang
mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, dzikri ini Al-Quran, sunnah, mengingat kepada Allah, siapa yang berpaling darinya, maka untuknya kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Iya. Jadi berhukum dengan wajibnya mengikuti petunjuk Nabi, berhukum dengan syariat Allah, ini adalah perkara yang dimaklumi di dalam agama. Iya. Dan ini dari sifat-sifat seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak ya dalil di dalam hal ini. Yang terakhir, poin yang keempat, mas'alatul hukmi bighairi anzalallah. Masalah berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Iya. Tadi saya sudah sebutkan 6 kondisi berhukum dengan selain hukum Allah, dia dianggap apa? Membatalkan keislaman. Muncul pertanyaan, apakah semua berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan membatalkan keislaman? Jawabannya tidak. Jelas ya? Makanya tadi saya terangkan 6 kondisi, sebab ada kondisi-kondisi lain selain daripada 6. Di kondisi lain itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Contoh misalnya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi ada di negeri itu yang diterapkan bukan hukum Allah. Ya. Ketika ada masalah, yang ada di depannya cuman hukum selain hukum Allah. Dia pakai hukum itu. Maka ini dikafirkan atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau dia tidak menghalalkan, dia tidak juhud, mengingkari, dia tidak mendustakan, dia tidak meyakini lebih afdal, dia tidak menyamakan, dia tidak mengganti hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah, maka dia juga kafir. Jelas ya? Ini satu kondisi, tidak dikafirkan. Iya. Kondisi lain, dia membuat ketentuan hukum-hukum. Dia pasang hukum, ya, yang bukan merupakan hukum Allah. Dia tahu itu bukan hukum Allah, tapi dia yakin hukum Allah yang paling baik. Dia beriman bahwa hukum Allah yang paling tinggi. Dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Dia tidak menghalalkan. Maka ini disebut orang yang berdosa, dosa besar. Tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari keislaman. Jelas ya? Baik. Ini bentuk yang kedua. Ya, ini tidak dikafirkan juga. Bentuk yang kedua tadi itu dia bawa hukumnya dari dirinya sendiri. Ya, kalau bahasanya itu disebut dengan nama taknin. Dia bawa dari dirinya sendiri. Iya. Baik, bentuk yang ketiga dia bikin hukum peraturan umum. Ya, peraturan umum. Dan itu berasal dari selain hukum Allah. Ya, maka sepanjang tidak di 6 kondisi, maka dia tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Jelas ya? Dan ada kondisi kadang seseorang itu dikatakan dia terpaksa untuk hal tersebut. Iya. Terpaksa. Seperti misalnya ada sebagian kepala daerah yang pernah bercerita ke saya bahwa dia sudah bikin perda, peraturan-peraturan sesuai dengan syariat, ya, dari dirinya, maksudnya sebagai kepala daerah. Begitu diajukan ke pihak yang terkait, ya, ternyata pihak yang terkait ini tidak menyetujui. Akhirnya tidak berjalan hal tersebut. Ya, yang kayak gini kadang dia ingin baik tetapi dihadapkan pada hal yang apa? Pada hal yang keliru, dia tidak bisa menolaknya. Jelas ya? Dia tidak bisa menolaknya. Baik. Karena itu kondisi di dalam berhukum dengan seluruh hukum Allah itu ada rincian-rincian. Itu tadi rinciannya sebagaimana yang telah saya terangkan
Ya wallahu taala alam. Baik, telah kita bahas tadi tentang pembatal keislaman yang keempat. Ya. Di dalamnya ada dua perkara telah kita sebutkan. Yang pertama, man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita terangkan ya tentang kewajiban mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ayat yang perlu direnungi di pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu dibaca tuqaddimu di kebanyakan riwayat Al-Quran, dan ada sebagian qiraah yang membaca la taqaddamu, maksudnya la tataqaddamu, jangan kalian maju di depannya. Nah, ini kata para ulama mencakup banyak hal. Yang pertama, tidak boleh seseorang itu mengambil keputusan sebelum memeriksa hal tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara makna tidak boleh dia mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi sebelum dia buat keputusan apapun, hukum apapun, harus dia pastikan bahwa itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan diantara penafsirannya juga, tidak boleh dia mengedepankan suatu apapun di atas tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling sempurna. Baik, tadi sudah saya terangkan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah yang merupakan pembatal keislaman pada berapa keadaan? Pada 6 keadaan. Apa itu tadi? Pertama, istihlal. Yang kedua, juhud. Yang ketiga, at-takdzib. Yang keempat, at-tafdil. Yang kelima, al-musawah. Dan yang keenam, at-tabdil. Baik. Saya mau bertanya pertanyaan-pertanyaan. Atau antum paham atau tidak hal itu, saya harus tanya pertanyaan supaya saya bisa cek antum paham atau tidak. Di arah belakang dulu, siapa yang mau jawab? Di arah belakang ini, siapa tahu banyak yang khusyuk di belakang. Ada yang mau angkat tangannya di belakang? Hah? Jangan tunggu pertanyaan, angkat tangan dulu. Ayo. Baik, kalau ada yang berkata, ya, bahwa sekarang ini waktu sudah berubah, zaman sudah semakin canggih, berhukum di Al-Quran dan Sunnah itu di masa yang telah terdahulu, masa lampau. Ya, di masa sekarang ini tidak perlu lagi, perlu didatangkan hukum baru. Ini hukumnya apa? Ya, yang angkat tangan dulu. Bagaimana rinciannya?
Terus? Nah, ini tidak ada rincian. Ini hukumnya murtad, keluar dari Islam, kafir. Ya, ucapannya sekarang tidak cocok lagi di masa ini. Hah? Itu sudah pasti dia meremehkan apa? Dari hukum Allah, menganggap yang lainnya lebih apa? Lebih afdal, bisa untuk diganti. Ya. Itu berkumpul di dalamnya beberapa poin tadi. Baik. Ya. Kalau ada yang berkata bahwa pertanyaan yang kedua, siapa yang mau angkat tangannya? Sebelah kiri sana. Hah? Ah, ini malu-malu semua ya. Golongan pemalu di sebelah sini. Di sebelah kanan sana. Ada yang mau angkat tangannya? Baik. Ya, kalau ada yang berkata bahwa hukum-hukum syariat itu dalam sisi penerapan sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Kita harus tampilkan hal-hal yang mencocoki masa sekarang. Hah? Itu hukumnya apa? Ya, sama ya dengan sebelumnya. Ini jelas ya, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena syariat Islam itu dia itu berlaku untuk setiap masa, setiap waktu. Itu mana petunjuk Nabi, dia yang paling tinggi. Hukum Nabi yang paling apa? Paling baik. Itu berlaku pada setiap masa, setiap waktu. Baik. Yang ketiga, di tengah ini. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Ada yang mau angkat tangannya? Hah? Baik, kalau ada yang berkata, saya bebas, saya mau berhukum dengan hukum apa saja. Angkat dulu tangannya, berjawab. Kenapa? Kafir. Kenapa dia kafir? Ya, paling sedikit dia menyamakan. Karena dia bebas milih. Paling sedikit dia apa? Menyamakan. Kita lihat tadi 6 poin itu tidak keluar dari situ. Cuman bahasanya itu berbeda-beda. Orang masa sekarang. Jelas ya? Baik. Kalau yang seperti baru-baru ini ada yang berkata, ya, apa namanya? Dari misi kami tidak akan menerapkan syariat, tidak menerangkan apa? Al-Quran. Kami akan tegakkan keadilan saja, tidak usah peduli aturan agama. Ini apa ini hukumnya? Hah? Ini jelas kafir ya, menurut ijma semua yang hadir di sini. Ya, tidak ada yang meragukan orang yang mengucapkannya ini naudzubillah ya, syaitan apa yang berada di kepalanya. Jadi dia mau tegakkan keadilan. Memang di Al-Quran tidak ada keadilan. Naudzubillah. Kalau ada yang dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu yang paling bagus, tetapi dia melakukan hal yang dia berhukum dengan selain hukum Allah karena syahwat dan karena dorongan jiwa. Ini hukumnya apa? Dosa besar ya. Baik. Kalau dia misalnya berkata bahwa hukum potong tangan, hukum cambuk,
Kemudian hukum rajam, ini hukum-hukum terlalu keras. Hukum-hukum terlalu apa? Terlalu keras. Bagus diganti saja dengan hukum penjara, hukum kurungan. Ini hukumnya apa? Ini jelas ya. Murtad, kafir, keluar dari Islam. Baik. Ya labas. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan pembahasan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Dan terakhir sebelum kita pindah ke pembatal keislaman yang kelima, perlu saya ingatkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. Ya. Di surah Al-Maidah tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayat yang pertama dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Di ayat berikutnya di akhirnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Di 2 ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi ada 3 sifat. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Ayat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik. Ayat ini di maknanya itu bisa ke makna kalau pada 6 ketentuan, 6 kondisi yang kita sebutkan tadi, maka itu disebut kafir, keluar dari Islam, atau zalim yang mengeluarkan dari keislaman, atau kefasikan yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Tapi kalau pada selain 6 keadaan yang kita sebutkan tadi, dengan contoh-contohnya, itu disebut kafir, kufrun duna kufrin. Ya, kekafiran di bawah kekafiran, atau kezaliman, dzulmun duna dzulmin, kezaliman di bawah kezaliman, fiskun duna fiskin, kefasikan di bawah kefasikan. Artinya itu adalah kekafiran, kezaliman, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, maka itu makna ayat ya. Makna ayat. Dan perlu saya ingatkan juga di sini, banyak orang yang keliru terkait dengan ayat-ayat ini. Kadang ada orang yang membawakan ayat ini, dia bawakan untuk pemerintah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, itu pemerintah katanya. Padahal ayat itu pakai kata man, waman, dan siapa saja. Artinya siapa saja, termasuk dia sendiri yang berkata itu. Ya, jelas ya? Termasuk dia. Sebab di sini berlaku untuk siapa saja. Baik. Jadi di dalam pembatal keislaman yang keempat ini, kita harus memahami bahwa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu darurat di dalam kehidupan. Dan itulah yang memperbaiki kehidupan itu. Di qisas saja, ini pembahasan qisas ya. Salah satu hukum dari hukum-hukum Allah. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan untuk kalian pada qisas, pelaksanaan hukum qisas, ada kehidupan. Ada kehidupan. Jadi qisas ini adalah kehidupan. Jadi ada orang yang membunuh, dibunuh karena membunuh, ya di qisas, itu kehidupan sebenarnya. Itu kehidupan dari banyak sudut. Dari banyak sudut. Sudut yang pertama, penjagaan terhadap seluruh jiwa. Ya, jadi kalau ada jiwa yang dilayangkan nyawanya, misalnya, lalu tidak dikisas, maka ini artinya ada kezaliman di dalam hal tersebut. Ya. Kalau dibalas dengan selain itu, misalnya bukan dengan hukum Allah, misalnya dengan dipenjara seumur hidup, maka itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Nah, ini pintu kalau dibuka akan banyak orang nanti yang
membunuh, bergampangan membunuh. Ya, naudzubillah. Jelas ya? Sampai kita membaca, mendengarkan kasus-kasus pembunuhan, naudzubillah, luar biasa mengerikan. Sampai membunuh satu keluarga, tidak tanggung-tanggung. Ya. Sebab tidak ada hukuman yang membuat dia jerah. Paling saya di penjara. Di penjara saya dikasih makan. Ya. Ini pikirannya mujrim ini. Jelas ya? Tapi kalau ada yang membunuh, dia juga dibunuh, maka ini akan menjadi sebab terjaganya seluruh jiwa. Tidak ada orang yang berani membunuh. Iya. Karena itu orang yang mengatakan bahwa hukum qisas itu kejam, ini orang yang tidak punya akal sehat. Orang yang tidak punya akal sehat. Ini orang dia dibunuh, kenapa? Bukan tidak ada sebabnya. Karena dia apa? Dia membunuh. Baik orang ini ketika membunuh orang, kejam atau tidak? Kejam. Kalau dibiarkan membunuh lagi, yang lain membunuh lagi, yang mana yang lebih kejam? Nah, itu akal yang sehat, begitu cara berfikirnya. Jelas ya? Maka hukum syariat itu adalah keadilan. Di dalamnya ada kehidupan. Ada kehidupan. Satu hukum had diterapkan, ya itu ada haditsnya ya di Sunan Ibnu Majah. Satu hukum had yang ditegakkan di atas muka bumi, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kalian mendapat hujan 40 malam. Iya. Jadi keberkahan di atas muka bumi itu dengan penegakan hudud, penegakan hukum had. Iya, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang minum khamar dicambuk 80 kali. Ya. Orang yang berzina, kalau dia sudah menikah dihukum rajam, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Sekarang ini di penjara ya, dalam bentuk diasingkan itu sama dengan penjara selama 1 tahun. Ya. Dan seterusnya, ini hukum-hukum kalau diterapkan maka di dalamnya ada kehidupan. Ada kehidupan. Ya, dan mudah bagi manusia di dalam penerapan hukum-hukum ini. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini dari hal yang perlu disadari, kita perlu saling ingat mengingatkan ya terhadap seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri ini, apakah rakyat maupun pemimpin, harus diingatkan di atas kewajiban yang sangat besar ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.